على هديني كل يد لها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman Islam, nikmat kita diberikan kesehatan dan juga nikmat diberikan umur yang panjang, sehingga pada malam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul melaksanakan ibadah sholat wajib, dilanjutkan dengan talabul ilmi, melanjutkan materi sebelumnya mengenai tafsir Al-Quran. Salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya dan umatnya yang insyaallah mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya. Hadirin rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifatul huruf. Jadi poin yang wajib yang harus disampaikan dalam tahsin Al-Quran pertama adalah makharijul huruf, jadi tempat keluarnya huruf, kemudian dilanjutkan dengan sifatul huruf. Jadi kalau makhraj huruf ini dari huruf hijaiyah yang tempat keluarnya huruf itu sudah dibagi-bagi jadi 28, disebutnya makharijul huruf. Dilanjutkan dengan sifatul huruf. Jadi sifatul huruf jadi karakter yang menempel pada masing-masing huruf hijaiyah. Di dalam sifatul huruf ini dibagi menjadi dua. Yang minggu kemarin kita saya sudah menyampaikan sifat huruf yang itu ada dua. Yang pertama adalah sifat yang memiliki lawan. Nah, yang sekarang masuk ke sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, kita mengulang materi sebelumnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama sifat yang memiliki lawan, artinya ada lawan kata. Ada lawan kata. Ada sifat al-hams ya, atau hams. Dari segi nafas, dari segi aliran nafas itu ada sifat hams.
Hamas itu artinya apa? Artinya ada aliran udara atau nafas berhembus. Ya. Nah, lawannya apa? Lawannya adalah jahar. Jahar itu nafas yang huruf-huruf hamas, huruf-huruf yang memiliki sifat hamas itu ada 10. Ada 10. Kalau dibuat kalimat dari 10 huruf itu memudahkan untuk menghafal ya, untuk mengingat apa sih huruf hamas itu, apa saja anggota hurufnya. Itu dibuat kalimat fahasahu syahsun sakat. Nah, dari kalimat ini kita pilah-pilah. Jadi ada fahasahu, itu ada fa, ada ha, ada sa, ha, sya, ho, ko, sa, kaf, ya, ka, dan ta. Nah, itu anggota atau sifat 10 huruf tadi itu memiliki sifat hamas. Jadi ada aliran udara kalau kita melafalkannya atau mengucapkannya. Contoh fa. Kita ucapkan fa, itu ada aliran udara yang keluar dari dalam mulut kita. Fa, fa. Ada angin yang keluar. Fa. Terus ha, 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 sa, ha, sya, kho, so, sa, ka, dan ta. Dari 10 ini sifatnya dia menghembuskan nafas ya, mengalirkan aliran udara. Nah, patokannya kalau kita tempatkan tangan di depan mulut pasti terasa. Itu sifat yang pertama. Ini yang memiliki lawan. Yang kedua ada sifat syiddah. Nah, syiddah ini syiddah ini adalah tertahan. Jadi kalau secara pelafalannya itu kuat ya, hurufnya itu huruf-huruf yang kuat, tapi dalam pengucapannya ini tertahan ya, ada suara tertahan. Sifat yang kedua dari segi suara, yang pertama syiddah. Syiddah itu tertahan, lawannya apa? Rokhawa. Rokhawa. Rokhawa itu suara mengalir. Nah, di antara suara yang tertahan dan suara yang mengalir ini ada huruf-huruf di antara yang tertahan dan mengalir tersebut disebutnya tawasul. Jadi baniyah, syiddah, warokhawah itu adalah tawasul. Hurufnya untuk syiddah ini ada 8. Seperti biasa, untuk memudahkan mengingat huruf-huruf syiddah dibuat kalimat ajid qatin ba. Jadi lebih cenderung syiddah ini terlihat jelas jika huruf tersebut berharokat. A minas sama, tulisannya minas sama'i, minas sama. Nah, terus jim ya, ja. Nah, ja kan aj, aj. Jadi jimnya tertahan. Aj. Allahus samad. Jadi tertahan. Terus to
Qaf ya. Qaf misalkan qul a'udzu birabbil falaq ya, itu tertahan. Jadi ada 8. Tajid qatin bahkan. Nah, kemudian di antara yang tertahan dengan yang mengalir ada tawasul. Anggotanya atau huruf-huruf yang memiliki sifat tawasul lin umar di lam nun ain ro. Nah, misalkan kita ambil salah satu contoh lam ya. Dari segi suara misalkan kita membaca alhamdu. Nah, alhamdu kalau kita bacanya alhamdu. Nah, alhamdu itu masih ada suaranya tertahan. Berarti masih keliru. Karena lam ini diantara tertahan dan misalkan contoh yang keliru lagi. Alhamdu itu terlalu berlebihan dialirkan. Jadi diantaranya saja. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah itu sifat dari segi suara yang kedua. Nah, kalau kita gabungkan sifat dari segi nafas dan suara, misalkan akmal, kalau kita dari segi suara itu akmal tidak ada, nah kita gabungkan dengan sifat dari sifat yang pertama suaranya ya. Jadinya ada hembusan nafas ya. Akmal. Kemudian sifat huruf yang ketiga. Nah, ini ada isti'la dengan istifal. Jadi isti'la itu terangkat ya. Jadi terangkat lidah lidah terangkat, kalau istifal terhampat. Jadi pangkal lidahnya itu cenderung naik kalau mengucapkan huruf-huruf isti'la. Hurufnya apa saja? Hurufnya ada 7. Kha, so, lo, lo, o, of, do. Jadi khusodautin fil. Sisanya dari yang 7 ini masuknya ke istifal. Jadi selain huruf isti'la memiliki sifat istifal. Nah, kalau isti'la ini terangkat itu ho, so, so. Jadi pangkal lidah beberapa sifat huruf isti'la ini terangkat. Kemudian yang memiliki lawan berikutnya adalah sifat itbaq. Nah, lawan katanya infitah. Itbaq ini artinya lidahnya merapat. Merapat. Nah, lawan katanya merapat berarti terbuka. Disebutnya infitah. Hurufnya apa saja? Untuk al-itbaq. Itbaq itu ada so, lo, to, dan do. Jadi ada 4. Kemudian yang terakhir ini dari segi disebutnya mudah atau sulitnya pelafalan dari huruf hijaiyah. Ada idlaq dan ismat. Jadi idlaq itu
makhraj, jadi pelafalan huruf hijaiyah, ujung lidah dan bibir ya, dengan pengucapannya itu lebih ringan. Itu idlaq. Idlaq. Hurufnya ada fa, ro, mim, nun, lam, dan ba. Farha bil lubi. Ya. Lawan katanya ismat. Ismat ini dikategorikannya sifat dari huruf yang lebih sulit, disebutnya lebih sulit dibanding huruf idlaq. Nah itu ada 5 sifatul huruf yang memiliki lawan. Jadi ada 5, kalau kali 2 10 ya, 10. Nah diantara sifatnya ada yang tengah termasuk, berarti 11 ya, 11 untuk sifat-sifat huruf yang memiliki. Kemudian sifatul huruf yang tidak memiliki lawan, kita masuk ke yang tidak memiliki lawan. Yang pertama ada sofir ya, as-sofir. As-sofir ini hurufnya ada 3, ada so, sin, za. Sofir ini kalau secara bahasa itu suara yang keluar seperti suara burung, jadi ada desiran, jadi ada desis, nah desis, so, 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 sa, jadi ada desis, za, itu sofir. Nah artinya ada suara yang keluar, ada desirannya dalam pelafalan hurufnya, itu sofir ya. Misalkan as, is ya. As, az ya. Jadi ada desis ya, ada desiran. Kemudian sifat yang kedua ada qalqalah. Jadi qalqalah ini adalah huruf-huruf yang diucapkan ada getaran, jadi getaran atau pantulan ya. Pantulan biasanya huruf-hurufnya ini masuknya kategori huruf-huruf yang memiliki sifat yang kuat. Nah ada 5 hurufnya, ada qotbu jadin ya, atau kalau anak-anak mah mudahnya itu baju di toko. Ada ba, jim, dal, to, dan o. Ini qalqalah. Lanjut sifat yang ketiga, ini ada allin. Allin ini anggotanya ada 2, lebih cenderung ke ya dan waw, tapi yang berharokat sukun ya. Allin artinya apa? Allin ini lembut ya. Contoh dari 2 huruf itu yang cenderung harokatnya sukun, bisa contohnya yaumiddin. Jadi waw sukunnya dibaca bukan o tapi u, yaumiddin, bukan yaumiddin ya, tapi yaumiddin. Nah kalau yang ya-nya gimana? Nah, contoh yang ya, misalkan ainama, ainama, ainama ya, bukan ai tapi i, aina, ainama, itu lin.
Ya. Kemudian sifat berikutnya ada inhiraf. Ya. Inhiraf ini artinya miring ya. Jadi pada saat pengucapan huruf inhiraf ini cenderung membelok ya, atau miring. Jadi misalkan alhamdu. Jadi lidahnya itu cenderung dia bisa geser ujung lidahnya ya, bisa geser ke kiri atau alhamdu, itu inhiraf. Jadi cenderung membelok. Alhamdu inhiraf. Lanjut ke sifat yang kelima, ada takrir. Takrir, takrir ini artinya mengulang. Jadi mengulang tuh kayak bergetar tapi tipis. Kayak hurufnya ini ro, ro. Jadi bukan ro, ro. Jadi getarannya tuh enggak terlalu berlebihan. Ya, ro, ro. Jadi ro. Ar-Rahmanir Rahim. Ir-Rahim. Nah, jadi artinya pengulangan itu kayak getaran naik turun, getar lembut gitu, nggak terlalu berlebihan. Itu yang disebut takrir. Lanjut ke sifat berikutnya, ada tafasyi. Tafasyi ini cuma satu ya, sya. Dalam pelafalan sya ini tidak boleh monyong ya. Jadi patokannya kita tempelkan saja jari di tengah-tengah mulut, sya. Nah, contoh ta'awudz, pembacaan ta'awudz. Nah, kalau dhamma itu wajib monyong. A'udzu billahi minasy, ya. Jadi mulutnya tidak monyong. Soalnya ada beberapa yang pengucapannya itu monyong. Himinash. Nah, ini masih keliru. Tapi himinash. Nah, karena tafasyi ini artinya menyebar. Jadi menyebar di dalam mulut itu. Sya. Sya. Himinash. Himinash. Jangan monyong himinash. Nah, ini masih keliru. Himinash. Itu disebut tafasyi. Terus yang terakhir ada istitolah. Istitolah ini pada saat pelafalan huruf do ya, do, lidah pinggirnya itu ini arti memanjang tuh pinggiran lidahnya ini nempel di geraham bagian atas, semuanya nempel. Jadi misalkan ini gigi, jadi ini nempel. Walau do, walau do, lidahnya cenderung nempel ke sisi gigi bagian atas. Memanjang tuh artinya dari belakang saya ke depan. Itu istitolah. Fadlullah yudhillu maghdubi, itu istitolah. Artinya dari sepanjang lidah sisi lidah itu menempel di bagian gigi geraham istitolah. Nah, ada dua tambahan sifat yaitu guna dan khofa ini kalau secara jumhur ulama
hanya ada 7, tapi ini ada sifat yang eh, tidak wajib ya, artinya tidak masuk dari yang 7 tadi, ada guna dan pokok. Guna ini artinya dengung ya, dengung ada mim, ini lebih ke khaisyum. Khaisyum itu dari hidung, makhraj ke al khaisyum. Terus khofa, khofa ini adalah sifat huruf yang samar atau tidak jelas. Misalkan contohnya ha, ha. Misalkan la ilaha illallah, Allahu la. Hatnya itu samar, artinya kalau secara pengucapan terlihat kayak samar gitu, kayak kurang jelas. Tapi terdengar bahwa ada hak. Jadi hak mustahaknya kita lafalkan hak. Allahu Akbar. Tapi tidak boleh berlebihan juga. Hak ini kalau secara makhraj di lembar materi itu ada gambar mulut ya. Hak itu termasuk maksudnya makhorijul huruf ya. Itu makhorijul huruf apa? Ha, ha, al, ha, ha, al, ha, al, ha, tenggorokan, tenggorokan. Ha, a, ha. Jadi tenggorokan juga kan dibagi 3, ada bawah, tengah, sama atas. Ha, Allahu Akbar. Nah, kalau misalkan terlalu berlebihan juga masih keliru. Misalkan alaihim, haknya tuh terlalu ha. Kalau berlebihan ha, jadi bukan di tenggorokan lagi keluar. Jadi makhrajnya jadi cenderung ke dada. Alaihim. Jadi lebih turun lagi di bawah tenggorokan. Padahal ini makharijul hurufnya al-haq bagian bawah. Ya. Jadi ada bagian bawah itu a, h, kemudian ada tengah sama atas. Jadi semuanya di tenggorokan. Itu al-haq. Jadi itu sifat yang tidak memiliki lawan. Jadi sifatul huruf 5 yang memiliki lawan, kemudian 5 sifat yang 7 sifat yang wajibnya, 7 sifat yang tidak memiliki lawan. Jadi setelah kita mempelajari makharijul huruf dengan sifatul huruf, dari 28 itu, nah kita ada sifatul huruf yang sifatul huruf kita rangkum ya. Kita rangkum dari 28 itu, yang pertama misalkan alif ya. Alif ini sifat yang pertama adalah jahar. Jahar itu apa? Jahar itu sifat yang memiliki lawan. Jahar itu lawannya apa jahar? Hamas ya. Jadi dari aliran nafas dia tertahan. A, A, A. Kemudian sifat yang kedua ya, nomor 2-nya itu untuk alif ada syiddah.
Syiddah itu tertahan, dari segi suara tertahan. A, coba ini yang halaman ini ada halamannya ya. Yang latihan makharijul huruf. Jadi kita buka dua lembar ini dan jejerin saja. Jadi dua. Jadi untuk yang pertama sifatnya jahar, kemudian syiddah, istifal ini terhampat, ya. Kemudian infitah dan ismat. Ismat ini sifat yang itu yang lebih mudah apa sulit? Mat. Mat itu lebih sulit pelafalan. Nah, kalau kita latih dalam latihan makharijul huruf. Nah, ini ada a, i, u, ba. Yuk, sama-sama. A, i, u, ba. Jadi kalau bahasa ini artikulasi. A, i, u, ba. 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 Ya. U. Nah, lanjutnya. U, an, ani, a, na, minal, mu, lima, i, an, ani, a. Coba sama-sama. A, dari pertama. A, i, u, ba. U, an, ani, a, na, minal, mu, lima, i, an, ani, a. Nah, dari makharijul huruf tadi itu udah mencakup semuanya. Jaharnya ada, jahar itu nafas yang tertahan, shiddahnya suara yang tertahan, shiddahnya, kemudian istifalnya lidah terhampat, kemudian infitah, jadi lidahnya terbuka, a, a, a. Kemudian ismat ini alif ini huruf yang dikategorikannya disebutnya termasuk huruf yang dalam lafaznya lebih sulit dibanding idlaq. Kemudian yang ba, sifat yang pertama jahar, syiddah, istifal, infitah. Nah, yang membedakan idlaq dan qalqalah. Idlaq dan qalqalah. Idlaq ini apa namanya? Mudah dalam pelafalannya, dan sifat yang terakhir ini qalqalah. Biasanya qalqalah untuk huruf yang berhak sukun. Kalau di latihan makharij huruf babi, bu, bab, ba, bu, ban, bani, bab, naminal, mub, lima, bi, ban, bani, ba. Ba. Nah, kalau makhrajnya ba ini, kalau alif tadi atau hamzah itu makhraj yang keluar dari tenggorokan. Hak, kalau ba keluar dari mana? Ba. Dari gambar kan sudah kelihatan. Ba.
Ba itu dari bibir, ya. Sebutnya apa dari bibir? Asyafat, asyafatan. Jadi ini dua bibir. Nah itu yang ba. Kemudian yang ta, ini sifatnya hamas. Kalau tadi jahar ya, cara aliran nafas, eh, aliran nafas, hamas. Ta, 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 ya, ta, ta. Kalau dia sukunkan, at, 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 tab, bat, bat. Jadi ada hembusan nafas, ada aliran nafas. Dan syiddah sama seperti ba, iqbal intitah isma. Ta, 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 ta. Makharijul hurufnya, makharijul huruf digambar. Ta ini masuk keluar dari makhraj al-lisan, ya, al-lisan. Ta. Kalau dilihat dari gambar bawah, ta itu ada di ujung lidah, ya. Kalau ujung tuh di depan, pangkal pangkal lidah belakang, ya. Nah itu ta, ta, ya. Nah untuk huruf berikutnya sa, sa ini sifat yang pertama hams. Hams itu kan fahatsahu, fahatsahu, ta hams rohawa. Dari segi suara dia mengalir. Fasisu as, ya. Bas. Fasisu bas. Tusan tanisas naminal mus nimasisan tanisa. Ini harus bisa membedakan antara fa dengan ta, ta sin sin. Jadi kalau sa ini kalau huruf Latin kayak ada teknya, fa, fa, fa. Yes, kan? Nah, nah, itu masih keluar dari alisan, dari lidah. Lidah yang bagian mana? Fa, ujung lidah, tapi fa sedikit agak menempel di bagian tengah gigi, ya. Fa, fa, fa. Gigi seri atas. Fa, fa. Lisan. Nah itu nanti kayaknya untuk praktek ke depan saja, kita praktek dulu ya. Jadi dari makhraj dan sifat kita sudah paham. Jadi yang tampil nanti ini rangkumannya, rangkuman dari sifatul huruf. Di sifatul hurufnya ada yang punya berlawanan, ada yang tidak. Udah bisa ya? Oh belum? Udah ada. Sekarang saya kasih contoh ya. Contoh bisa dilihat sifat tabel sifat huruf yang ini. Huruf, nah ini tebak-tebak huruf saja.
Kira-kira huruf apa? Jadi huruf ini memiliki sifat hamzah, memiliki sifat hamzah. Hamzah itu apa? Ada aliran udara. Kemudian sifat ini juga, huruf ini juga mempunyai sifat rokhawah. Jadi suara mengalir. Ya. Kemudian sifat huruf ini juga memiliki sifat istifal, jadi terhampar. Terus huruf ini memiliki sifat infitah juga. Infitah. Infitah. Terus sifat berikutnya ismat. Ismat. Dan terakhir memiliki sifat tafasyi. Yang terakhir memiliki sifat tafasyi. Kira-kira huruf apa? Tafasyi itu apa? Artinya menyebar. Menyebar di dalam mulut. Huruf sya. Jadi itu. Jadi cara membedakan huruf-huruf dengan huruf-huruf hijaiyah dilihat dari sifat sya. Ya. Jadi menyebar sya. Jadi kalau makhrajnya keluar dari mana? Ucapannya keluar dari mana? Ya. Di gambar itu yang bagian bawah, di bagian tengah lidah, sya, sya, enggak bersentuhan, sya. Jadi karena lidah, nah lidah ini al-lisan, al-lisan. Jadi sedikitlah coret-coret. Jadi kalau yang pertama dalam tahsin kita perlu atau wajib mengetahui pertama makharijul huruf ya. Makharijul huruf. Nah, makharijul huruf ini ada 5. Ada 5 ya. 2, 3, 4, 5. Yang pertama apa? Makharijul huruf, keluarnya huruf jauh. Jauh itu artinya apa? Rongga mulut ya. Jadi rongga mulut. Kemudian yang kedua ham. Ham. Ini tenggorokan ya. Nah, kemudian yang ketiga al-lisan. Al-haq ini ada 3. Ada tenggorokan bagian bawah, tengah, dan atas. Kemudian al-lisan. Al-lisan ini lidah ya. Lidah juga ada dari pangkal lidah, tengah lidah, sama ujung.
tidak. Kemudian yang keempat, asyafata. Ini empat ya, dua bibir ya. Bibir. Dan yang terakhir, al-khaisum. Al-khaisum. Ya, ini dari apa? Rongga hidung. Al-jauf, al-jauf ada berapa hurufnya? Al-jauf. Nah, al-jauf ini biasanya huruf mad ya. Huruf mad. Huruf mad itu ada alif ya. Alif dengan harokat sebelumnya adalah fathah, kemudian ya, kasroh, dan waw, domah. Dan yang alham ada 6. Hamzah, ha, kho ya, ain, ghain. Kemudian al-lisan, al-lisan ini terlalu banyak ya, nanti sisanya. Untuk asyafatani, fa, terus waw, ba, mim ya. Kemudian untuk perongga hidung, ini biasanya untuk yang memiliki sifat guna atau mendengung ya. Ini makhorijul huruf. Jadi ada 5 pembagian atau keluarnya huruf, ini ada 5. Kemudian yang sifatul huruf, ini bagi 2. Ada yang memiliki lawan ya, memiliki lawan, yang tidak. Lawan. Nah ini ada 5 ya. Pertama dari segi apa? Nafas ya. Nafas. Kemudian dari segi suara. Terus dari segi ketiga, dari segi apa? Di pangkal lidah. Pangkal lidah. Lidah. Segi kelengketan. Kelengketan. Lidah yang terakhir mudah dan sulitnya ya. Ya. Ini ada 5. Jadi yang tidak memiliki ada 7 sifat.
Jadi kuncinya ada makhorijul huruf sama sifatul huruf. Soalnya kadang lidah kita tuh misalkan antara fa dengan, kalau orang Sunda kadang fa tuh susah ya, fa itu kadang jadinya pa. Ada. Terus kadang ha jadinya ha, ada ya. Jadi harus bisa membedakan antara ha dengan ha. Kadang ada yang baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, masih kurang pas ya. Jadi ha jadi ha. Jadi itu masih ada kesalahan atau lahan. Kalau sudah seperti itu, lahannya kesalahan yang berat, lahan jali. Jadi nanti bisa berakibat ada perubahan arti gitu. Jadi harusnya Rahman dan Rahim ha, ada aliran nafas ha. Jadi kuncinya ini makhorijul huruf dan sifat huruf. Jadi sebenarnya kalau dipilah-pilah makhorijul huruf dengan sifat ini banyak sekali. Tapi intinya ini saja. Jadi kita lanjut ke minggu depan, kita praktek. Nanti satu-satu dites dari alif sampai ya. Coba ya. Jadi kadang agak pas praktek nih agak rewel gitu. Punten ya, sama-sama belajar. Jadi kadang rada rewel. Jadi, kalau anak kecil biasanya untuk membenarkan makhorijul huruf ini, kalau anak kecil kan salah, harus diulang berulang-ulang terus ujungnya nangis kadang. Jadi ya punten saja. Jadi kalau agak rewel itu biasa pelafalan. Tapi kan memang pengucapan pelafalan huruf hijaiyah secara makhraj dan sifatnya pasti semuanya bisa, asal mau latihan. Sama kayak ngaji kan, sering latihan, sering dibaca berulang-ulang, kesannya tuh kan hafal di luar kepala. Contohnya apa? Baca surat Yasin. Iya, Yasin itu kalau yang rajin kayaknya setiap minggu itu tidak terlewat. Tapi kalau Al-Qurannya ditutup, urutannya sih nggak hafal. Tapi kalau ada baca surat Yasin bareng-bareng, tahu ya sinwang Quran rahati. Mungkin itu saja, insyaallah kita latihan pelafalan huruf. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini apa yang saya sampaikan semuanya paham dan buat semuanya. Itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Kita tutup saja dengan menutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu